Berwataklah seperti api yang membakar apapun yang dilaluinya, yang berarti adil tanpa pandang bulu. Di awal episode ini kita diperlihatkan pada Nyi Jantur yang telah sekian lama mencari Prabu Angling Darma, dan pada saat itu ia pun seperti melihat ada bayangan Prabu Angling Darma. Namun setelah mengikutinya ia pun kehilangan jejak sang Prabu. Namun Nyi Jantur pun sangat yakin bahwa yang dilihatnya barusan adalah Prabu Angling Darma, dan dirinya pun mengetahui bahwa Prabu Angling Darma pasti masih berada di sekitar tempat tersebut. Setelah mencari-cari, akhirnya Nyi Jantur pun melihat ada sebuah gua yang dikelilingi oleh semak belukar. Dirinya pun yakin bahwa di dalam gua tersebutlah sang Prabu berada. Nyi Jantur pun kemudian cepat-cepat menuju gua tersebut. Akan tetapi ketika ia hendak memasuki gua tersebut, ia pun melihat ada selimut kabut kekuatan yang melindungi pintu gua tersebut. Dan kemudian tiba-tiba saja muncullah roh Mpu Masyura di hadapan Nyi Jantur. Ia pun memberitahukan kepada Nyi Jantur bahwa sebenarnya ialah yang membuat kabut tersebut, yang bertujuan untuk melindungi Prabu Angling Darma yang sedang bertapa dan akan menerima wangsit Wahyu Mahkota Rama. Setelah menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan oleh Prabu Angling Darma, kemudian Mpu Masyura pun memerintahkan kepada Nyi Jantur untuk menjaga gua tersebut sampai Prabu Angling Darma menyelesaikan tapanya. Sang Prabu, Nyi Jantur mau menghadap Sang Prabu. Hah? Kabut? Siapa yang bikin kabut ini, ha? Aku, Nyi Jantur. Kakang Mahasura? Kenapa Kakang menghalangi aku masuk ke gua itu? Karena anak Prabu sedang bertapa. Hah? Apalagi yang kurang dari Sang Prabu? Wahyu Mahkota Rama. Hah? Wahyu Mahkota Rama? Wahyu Mahkota Rama sangat diperlukan. Apalagi kalau raja itu akan jadi cikal bakal yang akan menurunkan raja-raja Jawa. Oh, begitu. Sementara itu, di dalam gua tersebut terlihat sang Prabu yang sedang bertapa untuk bersiap menerima Wahyu Mahkota Ramanya. Di sana pun tampak para jin dan siluman penghuni gua merasa terganggu dan kepanasan karena kehadiran sang Prabu. Mereka pun tampak marah dan akan mencelakai sang Prabu Angling Darma. Namun sebelum mereka melaksanakan maksudnya, Prabu Angling Darma pun segera membereskan mereka terlebih dahulu sebelum melanjutkan tapanya. Hanya yang cari mati yang berani bertapa di sini. Ayo, kita usir dia. Di mana dia? Ha? Itu di sana. Malam itu, Nyi Jantur pun dengan setia masih melaksanakan tugasnya untuk menjaga pintu gua tersebut. Ketika lewat tengah malam, jasad halus Prabu Angling Darma pun terlihat terbang ke suatu tempat yang begitu indah, seperti istana di atas langit. Ia pun kemudian melanjutkan tapanya di tempat tersebut, yang kemudian ada sebuah cahaya yang datang ke tempat tersebut. Kemudian melalui cahaya tersebut pun terdengar suara yang memberitahukan bahwa Wahyu Mahkota Rama sebenarnya adalah sebuah pitutur. Pitutur yang diharapkan untuk menjadi pegangan oleh seorang raja. Pitutur yang dimaksudkan adalah bukan berupa dari sebuah kitab atau prasasti, namun adalah sebuah wejangan yang harus disampaikan langsung dan ditanamkan di dalam hati. Angling Darma, Wahyu Mahkota Rama sebenarnya adalah sebuah pitutur. Pitutur yang diharapkan menjadi pegangan seorang raja. Pitutur ini tidak berwujud kitab, tidak berupa prasasti, tetapi merupakan wejangan yang harus dicamkan, ditanam dalam hati dan pada saatnya yang Isi dari Wahyu Mahkota Rama tersebut adalah bahwa seorang raja akan menjadi sempurna apabila raja tersebut memiliki 9 watak, yaitu yang pertama, berwataklah kamu seperti matahari sebagai sumber terang, pemberi kehidupan bagi manusia. Yang kedua adalah bumi, berwataklah kamu seperti bumi yang selalu memberi dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun.
Yang ketiga adalah bulan. Berwataklah kamu seperti bulan yang selalu teduh menyejukkan serta selalu memberi ketenangan dan kedamaian. Yang keempat adalah bintang. Berwataklah kamu seperti bintang yang mampu menjadi petunjuk arah ketika kompas sebagai pedoman tidak dipercaya lagi. Yang kelima adalah langit. Berwataklah kamu seperti langit yang lapang, luas membentang. Yang keenam adalah laut. Berwataklah kamu seperti laut yang tenang karena kedalamannya. Dan yang ketujuh adalah angin. Berwataklah kamu seperti angin yang mampu menyusup ke berbagai tempat agar kamu bisa melihat dan mendengar dengan mata kepalamu sendiri tentang segala masalah yang harus kamu ketahui. Yang kedelapan adalah air. Berwataklah kamu seperti air yang selalu mengalir ke bawah dan merata. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah api. Berwataklah kamu seperti api yang membakar apapun yang dilaluinya. Yang berarti, sebagai pemimpin, kita harus adil tanpa pandang bulu. Berwataklah seperti api yang membakar apapun yang dilaluinya. Yang berarti adil tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pagi itu di luar gua tempat Prabu Angling Darma menerima Wahyu Mahkota Ramanya, tampak terdengar suara gemuruh yang ternyata adalah berasal dari beberapa raksasa atau denawa yang akan masuk ke dalam gua tersebut. Nyi Jantur yang masih ketiduran dan lupa sholat subuh pun segera memberikan perlawanan ketika ia hendak disergap oleh para raksasa tersebut. Dengan tongkatnya, Nyi Jantur pun menghajar para denawa yang luar biasa kuat itu. Satu persatu mereka pun berjatuhan dibuatnya. Namun, perlawanan para denawa tersebut pun seperti tiada habisnya. Setiap Nyi Jantur berhasil menjatuhkannya, mereka pun bisa bangkit lagi dengan kekuatan yang sama. Akhirnya, Nyi Jantur pun memutuskan untuk menggunakan sihirnya guna menundukkan mereka. Setelah Nyi Jantur membaca mantra sihirnya, keajaiban pun terjadi, di mana raksasa-raksasa tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi kecil, bahkan sangat kecil. Akhirnya, mereka pun meminta ampun kepada Nyi Jantur dan kemudian kabur dari tempat tersebut. Dihajar tenang. Bangun lagi. Ali. Kalian. Setelah semuanya beres, Nyi Jantur pun kedatangan Empu Masyura lagi yang kemudian memberitahukan bahwa Prabu Angling Darma sebenarnya sudah keluar dari gua tersebut. Nyi Jantur pun tidak akan mengetahui kepergian sang Prabu karena Prabu Angling Darma tidak pergi melewati mulut gua tersebut, sebab semua telah diatur oleh Dewata. Empu Masyura pun memerintahkan Nyi Jantur untuk berjalan ke arah matahari terbit apabila dirinya ingin menemui sang Prabu. Anak Prabu Angling Darma sudah keluar dari gua ini. Hah? Dewa yang mengatur. Aduh. Jalanlah ke arah matahari terbenam, ya. Hah? Oh, waduh, mati aku. Sudah susah-susah sampai ngecilin raksasa segala. Oh, tidak ketemu. Ya, sudahlah. Di sisi lain, tampak Prabu Angling Darma yang sedang berkuda dan akan memasuki sebuah gapura yang diselimuti oleh kekuatan sihir. Sang Prabu yang mengetahui hal tersebut pun kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah pintu masuk gapura tersebut. Namun, ternyata Nyi Janturlah yang terkena batu tersebut karena sihir tersebut berasal dari Nyi Jantur.
Setelah berbasa-basi sebentar, Nyi Jantur pun kemudian menyampaikan 2 kabar penting yang dibawanya untuk diketahui sang Prabu, yaitu tentang permaisurinya yang kini sedang berada di Megapura dan juga tentang Malwapati yang akan ditimpa bencana besar. Namun, baru saja ia menyampaikan kabar tentang permaisuri Sekarwangi, sang Prabu pun langsung beranjak pergi dan segera menggebah kudanya menuju sebuah bukit yang menjadi pintu gerbang Megapura. Nyi Jantur pun kemudian menjadi sangat kesal karena sang Prabu belum mengetahui kabar kedua yang sebenarnya jauh lebih penting karena berhubungan dengan negeri Malwapati. Kalau kabar gembira, Gusti Dewi Sekarwangi yang Gusti Prabu cari sekarang ada di Megapura. Megapura? Iya, Gusti. Di istana Ratu Purasari? Iya, betul. Terima kasih. Iya. Nyai, saya akan temui dia dulu. Terima kasih. Gusti. Setelah sekian lama menggebah kudanya dengan kencang, Prabu Angling Darma pun akhirnya sampai di sebuah sendang kecil yang airnya bisa memantulkan gambar tentang Megapura. Angling Darma pun kemudian segera menuju sendang kecil tersebut. Ia pun kemudian memanggil-manggil permaisurinya yang ternyata suara sang Prabu pun sampai ke Megapura dan didengar langsung oleh Dewi Sekarwangi. Dinda Sekarwangi, benarkah Dinda ada di situ? Dengarkan, Kanda akan menjemputmu. Kanda, cepat datang Kanda. Dinda sudah sangat rindu. Iya. Belum juga sang Prabu beranjak dari tempatnya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil-manggil nama sang Prabu dan meminta pertolongan. Angling Darma pun segera meninggalkan sendang tersebut dan mencari-cari sumber suara yang memanggilnya. Setelah bertemu dengan orang yang sama sekali tak dikenalnya tersebut, orang itu pun kemudian memberitahukan bahwa padepokannya telah dihancurkan oleh Raja Seberang Dasa Komba yang sangat sakti. Angling Darma pun kemudian segera menuju padepokan orang tua tersebut. Apa yang terjadi? Padepokan kami, Gusti. Kenapa dengan padepokan Bopo? Raja Seberang Dasa Komba mengamuk, merusak padepokan kami, membantai para cantrik dan keluarga kami, Gusti. Mari. Sementara itu, tampak sebuah padepokan yang sebentar lagi akan musnah karena serangan Raja Dasa Komba dan pengikutnya yang begitu luar biasa. Prabu Angling Darma yang baru saja datang pun langsung menghajar mereka semua dengan kesaktian yang dimilikinya. Bahkan, Pati dan Senopati Dasa Komba pun tumbang di tangan Prabu Angling Darma. Raja Dasa Komba yang melihat semua itu pun kemudian langsung mengeluarkan pusakanya, yaitu berupa sebuah tombak yang kemudian berubah menjadi lempengan-lempengan perisai. Melihat semua itu, Angling Darma pun segera mengeluarkan panah Pasopatinya, dan dengan Pasopati, sang Prabu pun menghancurkan senjata milik Prabu Dasa Komba tersebut. Apabila kita meneliti lebih jeli, sebenarnya kejadian barusan adalah sebuah ujian kesabaran bagi sang Prabu yang baru saja menerima wahyu mahkota ramanya. Ketika sang Prabu masih ingin berbicara dengan Dewi Sekarwangi istrinya yang telah sangat lama tak bertemu, tiba-tiba ada orang lain yang meminta pertolongan. Maka, sebagai raja yang bijaksana, Prabu Angling Darma pun harus mendahulukan kepentingan orang banyak yang lebih membutuhkan uluran tangannya daripada kepentingan pribadinya terhadap sang permaisuri. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan nyalakan juga loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.